Halo semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi denganku di channel Rebecca Natalia. Di video kali ini aku mau review lengkap nih dari salah satu perlengkapan bayi, yaitu Volt Infant Seat. Seperti ini. Di sini aku punya merek Mastela ya. Dan dimulai dari unboxingnya nanti aku mau kasih tahu, kemudian cara pasangnya, cara pemakaiannya, cara bongkarnya untuk merawat baby infant seat ini agar lebih awet gitu ya. Kemudian juga perbedaan dengan baby better, kelebihan dan kekurangannya juga. Simak video ini sampai habis. Yang belum subscribe, aku tunggu untuk subscribe dulu, gratis. Dimulai dari unboxingnya ya. Volt Up Infant Seat ini terdiri dari musik, ada 5 lagu, kemudian juga ada getar, kemudian ada swing away bar atau bar yang untuk tiang mainan bayi, kemudian juga ada sandaran atau backrest yang bisa diatur, dan juga kainnya yang bisa dicuci dengan mesin cuci. Tuh, berikut cara pasangnya ya. Gampang banget cara pasangnya ya. Kita bisa lihat di sini rangka besinya. Kainnya kita masukkan ke dalam rangka besinya yang bagian bawah. Kemudian rangka besi bagian bawahnya kita tarik ke bagian luar di dua sisi sampai bunyi klik, dan sandaran backrestnya kita bisa sesuaikan mau lebih ketiduran atau setengah duduk posisinya. Kita masukkan di sini sampai bunyi klik juga, harus kencang ya. Kemudian juga ada di sini tas untuk travel, perjalanan bisa dibawa kemana-mana. Kita tinggal masukin aja ke tas ini, lucu warnanya pink. Di dalamnya ada kaca, ini untuk mainan bayi, terus juga petunjuk cara pemasangannya. Kalian bisa pause untuk melihat dan membacanya sendiri ya. Sekarang kita akan pasang swing barnya untuk menggantung mainan bayi. Untuk gantungan mainan ini dan swing barnya itu cara masangnya mudah, tetapi dia itu untuk dicopotnya sangat susah dan kuat loh. Pasang infant seat ini gampang banget tanpa perlu alat ya, jadi tinggal plug and play. Cara pemakaiannya gampang ya. Di sini pertama kita atur dulu nih backrestnya. Mau dari yang lebih tidur, ini nomor 1, kemudian yang sedang, kemudian yang bisa lebih duduk lagi gitu. Nah biasanya tuh kalau yang paling sandarannya belakang di sini lebih tidur itu untuk bayi yang baru lahir sampai sekitar umur 2-3 bulan. Kemudian untuk yang tengah itu bisa dipakai sekitar ya 3-5 bulan gitu ya. Kemudian untuk yang sandaran terakhir ini bisa dipakai untuk 4 bulan ke atas gitu. Kemudian setelah dipasang, kita pasang dulu yang bagian belakangnya ini agar dia kalau misalnya nanti bayinya didudukkan, dia itu nggak terlalu jatuh gitu lah ya, nggak terlalu cembung ke bawah. Kemudian kita tinggal dudukkan bayi di sini dan kita kasih sabuk pengaman. Dan untuk musiknya sendiri nih, di sini pakai baterai A2, ini 2 buah. Ada di sini musik aja, kemudian kita setel getar aja ataupun musik dan getar gitu. Getarannya halus kayak getaran mesin gitu ya rasanya. Manfaat pemakaian infant seat ini sendiri menurut aku, untuk bayi itu jika dia bosan di kasur, kita bisa dudukkan di infant seat ini sambil kita bisa mengawasinya. Misalnya kita sambil mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya, ataupun bayi lagi nungguin kita sikat gigi, cuci muka dan skincarean gitu ya. Nah di sini aku mau cerita sedikit nih. Aku sekarang lagi kulitnya itu ada bekas jerawat gitu ya. Kemarin sempet jerawatan kalau makannya rusuh ataupun lagi PMS gitu ya. Terus aku lagi coba facial wash untuk yang kulit berjerawat nih, pakai Agnes facial wash dari Scarlett terbaru. Kayak gini nih. Nah,
Sini ada butiran-butirannya warna ungu dan juga ada di sini kelopak bunganya warna ungu juga ya. Ini tuh selain juga membantu mengurangi peradangan, ini tuh nyegerin banget dan juga nggak bikin kulit kering. Acne Facial Wash ini teksturnya agak runny, warnanya bening, kemudian aromanya kalau dari dekat tuh ada lemonnya, mengandung bahan utama seperti seaweed extract, mugwort hydrosol, vitamin C, tea tree extract, pomegranate extract, lemon water, centella asiatica, jeju aloe vera, dan juga rosemary. Facial wash ini aman juga digunakan untuk ibu hamil dan menyusui ya, karena SLS-nya juga sedikit, jadi busanya nggak terlalu banyak. Berfungsi untuk membantu membersihkan wajah dari kotoran yang dapat menyumbat pori-pori, merawat kulit berjerawat, melawan bakteri penyebab jerawat, juga mencerahkan noda bekas jerawat, serta menjaga kelembapan wajah dan menenangkan kulit yang sedang meradang. Setelah memakai facial wash, biasanya skincare kulanjutkan menggunakan essence toner dari Scarlett. Di sini varian yang brightly mengandung vitamin C, glutathione, witch hazel extract, jeju propolis extract, allantoin, niacinamide, dan juga grape water yang bisa berfungsi untuk melembabkan, menenangkan, dan bersifat anti-iritasi, juga meminimalkan pori-pori yang membesar. Setelah menggunakan toner, aku melanjutkan menggunakan acne serum dari Scarlett, mengandung tea tree water, salicylic acid, dan juga licorice yang bisa berfungsi untuk meredakan peradangan akibat jerawat, kemudian meratakan warna kulit wajah, dan juga menyamarkan bekas jerawat. Aplikasikan serum ke wajah 2-3 tetes, kemudian kita ratakan dan pijat hingga meresap. Skincare Scarlett ini bisa kita pakai 2 kali sehari, setelah mandi pagi dan juga sebelum tidur. Step terakhir, karena ini pada siang hari, aku menggunakan acne cream yang day. Di sini ada kandungan double action salicylic acid, natural squalane, hexapeptide 8, natural vitamin C, triceramide, dan aqua peptide glow yang bisa berfungsi untuk mengurangi keriput, kemudian sebagai antioksidan dan melindungi dari sinar UV, melembabkan, anti-aging, dan juga untuk membantu meredakan peradangan akibat jerawat. Nah, rangkaian produk skincare Scarlett ini bisa kalian beli di e-commerce, di Shopee official shopnya, Instagramnya Scarlett juga ada, dan juga ada di WhatsApp. Scarlett ini semuanya dihargai 75.000 dan sudah registrasi BPOM ya. Terus mereka jadinya juga bisa sambil mainan, dan juga di sini ada musiknya dan juga getarnya, jadinya bisa mencoba pengalaman baru gitulah ya, sambil duduk di kursi ini. Kemudian juga bisa kita bawa bepergian, jadi kalau misalnya di tempat wisata atau di hotel tempat tertentu, bayi kita juga bisa didudukan di sini. Begini cara bongkarnya. Ya, kalau kain tempat duduknya mau dicuci, kita lepas semua rangka besinya dari kedua sisi, kita tekuk aja. Hati-hati kalau bagian sisi bawah rangkanya itu kalau kita tekuk memang suka lepas, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa pasang lagi. Rangka besinya kita bisa rawat dengan cara mengelapnya ya. Kemudian ini kainnya kita masukkan ke mesin cuci. Untuk memasang dari rangka besi yang copot tadi, kita harus perhatikan lubangnya jangan sampai salah ya. Terus kita tinggal pasang kainnya deh seperti sebelumnya. Gampang kan? Kainnya kalau habis dicuci cepet banget keringnya loh. Perbedaannya nih dengan baby butter, kalian jangan salah pilih ya, nanti selain namanya juga yang beda gitu ya. Kalian lihat bentukannya gitu, bisa terlihat dari sini. Pertama tempat duduk atau jok, di sini tuh dia kainnya tuh halus gitu ya. Nah, kalau yang baby butter itu berpori nih, ada pori-porinya ini agar air bisa nembus keluar gitu ya, karena ini untuk mandi yang namanya baby butter. Kemudian juga kalau infant sheet di sini ada seat beltnya nih, dan juga ada mainannya. Nah, kalau yang baby butter di sini nggak ada mainannya, tapi ada sandarannya di si empuk. Sedangkan kalau infant sheet biasanya nggak ada sandarannya. Kemudian juga infant sheet ini pastinya ada baterai dan musiknya. Kalau yang baby butter ini
nggak ada apa-apanya ya. Jadi memang khusus cuma untuk didudukin bayi sebentar gitu, untuk mandi, nggak bisa dibuat lama-lama juga karena bayi nggak ada seatbeltnya ya. Jadi lebih baik jangan dipakai untuk duduk bayi. Ini kelebihan dari infant seat ini sendiri, bahannya itu cukup kuat ya, walaupun ringan tapi kuat. Ini rangkanya dari besi gitu ya, dari besi. Terus ini walaupun plastik tapi cukup tebal gitu. Kemudian ada sandaran backrestnya yang bisa diatur-atur. Di sini masangnya tuh harus sampai klik ya, karena kalau misalnya nggak kencang ini, belum sampai masuk banget tuh, dia itu bisa meluncur gitu ya, kan takut tuh. Kemudian juga nih kainnya halus seperti yang aku bilang, desainnya juga cukup lucu. Bisa dibersihkan juga menggunakan mesin cuci di kainnya ini. Sedangkan kalau misalnya kerangkanya kita bisa lap aja menggunakan lap basah gitu, terus cepet keringnya kok kalau lagi dijemur gitu, kalau misalnya habis dicuci. Dan yang pastinya praktis nih, gampang dibawa kemana aja, dilipat terus masukin tas. Kalau kita mau ke hotel, jalan-jalan kemana gitu ya, bisa dibawa untuk tempat duduk bayi. Terus tapi kekurangannya nih, dia itu pertama nggak ada sandaran yang empuk ya di sini, jadinya polos aja gitu loh. Kalau baby better kan ini ada sandaran empuk untuk kepalanya. Kemudian di sini ada mainannya sih, ini bisa di kanan kiri gini. Katanya sih biar bayinya itu mudah untuk mengaksesnya, tapi menurut aku nih gantungan dari mainannya sendiri ini terlalu pendek ya. Jadinya tangan bayi nggak bisa menjangkau mainannya gitu. Kalau mau buat main, jadi harus dilepas ataupun menambahkan kain untuk gantungan lebih panjang lagi, jadinya bisa untuk terjangkau oleh tangan bayi. Juga ini mainan susah dilepas, jadi kayak misalnya karena ini udah kependekan nih kayak gini, bayinya pingin main tuh nggak bisa menjangkau kan, ini mau dilepas tuh cukup susah ya. Infant seat ini maksimal untuk bayi dengan berat 11 kilo, karena setelah itu takutnya tuh jeblos gitu ya. Jadi maksimal 11 kilo dan hanya bisa dipakai sampai bayi itu bisa duduk mandiri. Jadi kalau bayi udah bisa duduk di sofa sendiri gitu, nah ini lebih baik nggak dipakai lagi karena bayi itu bisa aktif bergerak dan takutnya tuh malah jatuh kayak gitu. Di sini belakang ada warningnya ya, warningnya bisa dilihat. Untuk infant seat ini sendiri kita harus menaruhnya tuh di atas lantai ya, permukaan yang datar, yang keras. Jangan di atas sofa ataupun di kasur, bahkan di kursi seperti ini. Walaupun kursinya keras, itu lebih baik jangan ditaruh infant seat ini saat diduduki bayi. Karena apa? Jika bayi bergerak sedikit tuh bisa resiko jatuh ya, kan kasihan untuk anak kita sendiri gitu. Terus kalau misalnya di permukaan sofa dan kasur itu juga kurang seimbang, bisa selain jatuh juga nanti kasur atau sofanya atau bahkan infant seat ini sendiri tuh resiko rusak. Kita bawa di mobil boleh, tapi jangan dipakai untuk di mobil. Kalau di mobil kita pakainya car seat aja gitu. Mungkin cukup singkat penjelasan aku, semoga bermanfaat. Kalian bisa mempertimbangkan apakah mau pakai kursi infant seat ini atau ada pertimbangan yang lainnya. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you.